Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Narzo merupakan sub-brand dari Realme yang dikenal sebagai seri HP terjangkau dengan spesifikasi yang tangguh di kelasnya. Terakhir kali perusahaan memperkenalkan perangkat dari seri tersebut dilakukan pada awal tahun 2021 dengan meluncurkan Realme Narzo 30A, yang cukup menarik banyak perhatian dan akhirnya laris di pasaran. Dan tepat pada tanggal 3 November, Realme Indonesia merilis HP terbaru lagi, yang salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah penerus dari Narzo 30A, yakni Realme Narzo 50A. Realme Narzo 50A hadir dengan membawa prosesor gaming, dan kapasitas baterai jumbo yang dapat bertahan lama saat bermain game. Tapi nampaknya, kehadiran HP ini juga membuat beberapa penggemar Realme cukup menyayangkan akan spesifikasi yang dibawa. Apa saja itu? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas secara lengkap dalam pembahasan kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 50A. Kelebihan yang pertama, performa mumpuni. Realme Narzo 50A menghasilkan performa yang mumpuni untuk sekelas harganya, berkat disematkannya gaming prosesor kelas entry, yakni MediaTek Helio G85 yang berfabrikasi 12 nanometer. Dalam pengujian AnTuTu Benchmark, HP ini memperoleh skor sebesar 216.902. Berkat chipset ini, Realme Narzo 50A sudah bisa digunakan untuk memainkan game-game kekinian, seperti contohnya PUBG. Settingan yang support sudah bisa di grafik Smooth Ultra, atau HD High juga bisa. Sementara untuk bermain COD Mobile bisa main di grafik Medium High. Untuk memaksimalkan performanya, HP ini bekali dengan dua opsi konfigurasi RAM, yakni 4GB/64GB, dan 4GB/128GB. Jika penyimpanan internal masih kurang, pengguna bisa menambah kartu SD melalui slot SIM yang berjenis triple slot ini. Lalu, HP ini menjalankan sistem operasi Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Yang kedua, baterai badak. Sebuah HP yang menghasilkan performa yang bagus, akan lebih afdol lagi kalau baterainya juga besar. Hal ini juga dimiliki oleh Realme Narzo 50A yang membawa baterai badak dengan kapasitas 6000 mAh yang didukung fast charging 18 Watt. Dalam pengujian menonton video playback, HP ini mampu bertahan sangat lama, yakni hingga 28 jam 52 menit. Sementara untuk pengisian dayanya, berhubung baterainya jumbo dan pengisiannya hanya 18 Watt, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk ngecas dari 0 hingga penuh, yakni sekitar 2 jam 45 menit. Yang ketiga, kamera oke. Realme Narzo 50A memiliki modul kamera yang besar di bagian belakangnya, yang meliputi satu LED flash dan 3 buah kamera. 3 kamera tersebut terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel makro. Untuk hasil kameranya sendiri cukup bagus untuk standar HP 2 jutaan, warna dan kejernihannya juga cukup oke. Namun, ketika digunakan pada kondisi malam hari, hasil jepretan sedikit noise, jadi sangat disarankan untuk mencari pencahayaan yang bagus. Di dalamnya juga terdapat fitur mode 50 megapiksel yang berguna untuk menjadikan hasil gambar menjadi lebih jernih walaupun tidak jauh berbeda dengan mode autonya. Sementara itu, perekaman videonya support hingga 1080p 30 fps, dan kamera depannya berukuran 8 megapiksel. Yang keempat, fitur lengkap. Untuk HP sekelas harga 2 jutaan memang kita tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan spek yang tinggi, begitu juga dengan fitur-fitur yang tersedia. Bisa dimaklumi kalau HP ini belum memiliki NFC dan speakernya masih mono, namun untuk fitur wajib lainnya tidak ada yang absen, seperti Bluetooth 5, Wi-Fi versi 5, dan sensor-sensor seperti proximity, kompas, ataupun sidik jarinya ada walaupun adanya di belakang bodi. Selain itu juga untuk port USB-nya sudah berjenis Type-C yang cukup kekinian, serta sudah mendukung USB on the go, atau OTG.
Itulah tadi beberapa hal yang menjadi kelebihan HP ini sebagai HP dengan harga 2 jutaan, dan selanjutnya kita bahas hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian akan membeli HP ini. Kekurangan yang pertama, bodinya. Memang, untuk sebuah smartphone kelas harga 2 juta, bodi belakang Realme Narzo 50A ini terbilang berani tampil beda dengan modul kamera kotak besar, dan motif bergerigi pada bodinya. Hal tersebut bisa menjadi nilai plus tersendiri secara tampilan. Namun, bodinya ini tebal dan juga berat. Tercatat, HP 6,5 inci ini memiliki tebal 9,6 mm, dengan berat 207 gram. Tapi hal itu bisa dimaklumi mengingat kapasitas baterainya yang sangat besar. Namun hal lain yang harus diperhatikan adalah desain layarnya yang masih dengan tetesan air. Lalu letak sidik jarinya ada di belakang yang membuat kesannya belum kekinian atau jadul. Padahal dengan harga yang sama, kompetitornya sudah banyak yang mulai melakukan perubahan. Yang kedua, layarnya biasa aja. Realme Narzo 50A mengusung layar berukuran 6,5 inci IPS LCD, yang beresolusi HD+. Selain layarnya masih HD, refresh rate-nya juga masih 60 Hz, sehingga masih kalah bagus dengan kompetitornya. Layar HP ini tentunya tidak sejernih HP-HP lain yang sudah Full HD, namun hal ini ada nilai plusnya tersendiri untuk chipsetnya. Karena notabene tugasnya menjadi lebih ringan, sehingga performa yang diberikan dapat lebih maksimal. Yang ketiga, tidak ada kamera ultrawide. Di zaman seperti sekarang ini, menurut kebanyakan orang, kamera ultrawide justru lebih berguna dibandingkan kamera makro maupun depth sensor. Selain dinilai kekinian, tapi juga lebih bisa dimanfaatkan untuk melakukan foto berbanyakan. Namun sayangnya untuk Realme Narzo 50A tidak dibekali kamera tersebut. Jadi itu saja poin-poin yang bisa dijadikan kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 50A berdasarkan harga yang diberikan. Untuk kesimpulannya, Realme kali ini hanya bermain aman saja, HP ini bukanlah HP yang bagus di semua sisinya. Realme Narzo 50A ini lebih cocok untuk pengguna yang suka bermain game. Selain performanya bagus, baterai yang jumbo juga bisa menemani kalian dengan lebih lama tentunya. Jika dibandingkan dengan Narzo 30A, perbedaannya hanya terletak pada kamera belakangnya saja. Sehingga menurut Mimin, pengguna Narzo 30A tidak harus upgrade ke Narzo 50A. Namun apabila kalian pengguna HP lain yang speknya jauh di bawah HP ini, dan apalagi kalian suka bermain game, HP ini patut untuk menjadi pilihan. Gimana? Tertarik dengan HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan, terima kasih.